Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaannya? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi lanjutan kemarin, yaitu mengenai obat gangguan sistem pencernaan. Masih ingat ya, obat gangguan sistem pencernaan itu ada apa aja? Nah, karena kemarin kita sudah membahas yang pertama yaitu antasida, kali ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang obat digestiva. Nah, apa itu digestiva? Digestiva adalah obat-obat yang digunakan untuk membantu proses pencernaan lambung usus, terutama pada defisiensi zat pembantu pencernaan. Nah, apa sih itu defisiensi? Defisiensi itu kekurangan. Jadi obat digestiva ini dia membantu proses pencernaan terutama pada kekurangan zat-zat pada sistem pencernaan. Digestiva ini disebut juga obat-obat pencernaan. Digestiva dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama pengganti cairan empedu dan yang kedua enzim pencernaan. Yang pertama yaitu pengganti cairan empedu. Nah, cairan empedu terdiri dari asam empedu atau asam kolat dan asam kenodeoksikolat serta kolesterol dan fosfolipid. Nah, cairan empedu itu gunanya buat apa sih? Nah, kegunaan cairan empedu yang berhubungan dengan pencernaan dan absorpsi lemak yaitu untuk yang pertama membantu proses emulsifikasi dan absorpsi lemak, yang kedua mempertinggi daya kerja lipase, dan yang terakhir membantu proses absorpsi vitamin yang larut dalam lemak atau vitamin A, D, E, dan K. Membantu absorpsi lemak di sini yang dimaksud yaitu jadi lemak yang kita konsumsi itu penyerapannya dibantu oleh cairan empedu ini. Jadi biar lemaknya nggak numpuk di tubuh kita. Kemudian ini juga ada mempertinggi daya kerja lipase. Ya, artinya lipase itu kan enzim yang berfungsi untuk memecah zat lemak dalam makanan agar mudah dicerna oleh tubuh. Jadi daya kerja enzim ini ditingkatkan supaya lemak yang ada di tubuh kita itu dipecah sehingga makanan mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Next, kegunaan preparat empedu peroral. Peroral yaitu melalui mulut ya. Nah, kegunaannya ini ada 4. Yang pertama membantu pencernaan dan penyerapan dalam usus. Yang kedua, merangsang pengeluaran empedu dari hati. Yang ketiga, melarutkan dan mengeluarkan bentuk empedu atau kolagoga. Dan yang terakhir, preparat ini dapat mengobati dan melindungi hati terhadap penyakit kuning dan hati yang mengeras. Selanjutnya, digestiva kelompok kedua yaitu enzim pencernaan. Enzim pencernaan yang sering digunakan yaitu ada enzim lambung atau pepsin, enzim pankreas atau pankreatin, dan ada asam klorida atau HCl. Yang pertama, enzim lambung atau biasa disebut pepsin. Pepsin adalah enzim yang disekresi mukosa lambung atau permukaan lambung yang mana berfungsi untuk menguraikan protein menjadi peptida. Nah, enzim ini disebut juga protease. Yang kedua, enzim pankreas atau pankreatin. Penggantian enzim pankreas ini atau pankreatin suplemen diperlukan bila sekresi pankreas terganggu atau pengeluaran pankreas terganggu. Nah, ini terjadi dapat karena pembedahan pankreas atau tersumbatnya pankreas atau karena kanker pankreas. Nah, enzim ini terdiri dari ada amilase atau enzim yang berfungsi pada pencernaan karbohidrat, enzim tripsin kemotripsin yang berfungsi pada pencernaan protein, dan enzim lipase yang sudah saya katakan tadi yaitu sebagai fungsi pencernaan lemak dengan bantuan empedu. Yang terakhir yaitu asam klorida atau HCl. HCl adalah cairan yang dikeluarkan oleh dinding lambung yang memiliki fungsi utama sebagai berikut, yaitu mengubah pepsinogen yang dihasilkan selaput lambung menjadi pepsin. Kemudian membuat suasana lambung
jadi asam, sehingga mempermudah penguraian protein menjadi peptida. Membantu proses absorpsi garam, kalsium, dan besi. Dan yang terakhir, membantu merangsang pengeluaran getah lambung, pankreas, dan hati. Jadi HCl ini suatu cairan yang ada pada lambung kita ya, yang memiliki suasana asam. Berikut ada beberapa jenis kelenjar serta enzim yang dihasilkan dan juga fungsinya. Yang pertama ini ada kelenjar ludah, yang biasa orang-orang menyebutnya saliva. Jadi kalau ada orang yang berbicara saliva itu artinya kelenjar ludah. Jenis enzimnya yaitu ada enzim petialin. Fungsinya memecah karbohidrat atau polisakarida menjadi maltosa atau monosakarida. Kemudian selanjutnya ada kelenjar penghasil enzim di lambung. Nah, jenis enzimnya ini ada dua, ada enzim renin dan enzim pepsin. Fungsinya untuk mengubah protein susu menjadi kaisin dengan bantuan kalsium dan mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ini ada kelenjar penghasil enzim bagian pankreas, ada enzim amilase, tripsin, lipase. Di sini ada fungsinya. Kalian bisa baca sendiri ya, masing-masing jenis kelenjar enzim dan juga fungsinya. Tidak perlu kalian hafalkan satu persatu, cukup dipahami, dimengerti ya. Jadi kalian tahu, sudah pernah mendengar kelenjar enzim, dan fungsinya. Selanjutnya spesialis digestiva. Nah, di sini ada beberapa contoh nama dagang yang mungkin ada di pasaran. Ya, ada Panzinorm, Nutrizim, dan Pankreoncom. Mungkin ini jarang ada, tapi ini saya berikan supaya kalian pernah belajar materi ini, pernah tahu, pernah mengerti. Ya, silakan dipelajari. Next, obat yang ketiga pada gangguan sistem pencernaan yaitu ada antidiare. Nah, ini saya skip. Kenapa? Karena materi ini sudah pernah diberikan pada mata pelajaran farmakologi di kelas 10. Jadi nanti untuk obat selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.